Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham grup Bakri dan beberapa dealcast. Pertama Bumi, kedua BRMS, ketiga Energi, keempat Dewa, kelima Bull, keenam BP, ketujuh PKTR, ke-8 MMN, ke-9 ASA, ke-10 ASLC, ke-11 Maha, dan terakhir MPXL. Langsung saja ke saham pertama. Ada Bumi yang ditutup di harga 91, menguat 4,59%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu malah net sell. Kalau dibongkar semuanya Bumi didistribusi, tapi kayaknya kemarin itu rebalancing. Langsung saja ke teknikalnya, Bumi rebound ya. Dari berapa dia rebound tuh? Dari 86. Dah di 91 lagi. Ya cukup aman walaupun ada distribusi. Volume meningkat, tapi hari kemarin itu rebalancing ya. Normalnya lagi ya Senin besok seperti apa. Ya tinggal lihat Senin besok aja ya. Kondisi sekarang ya kalau saya sih tetap pakai 80 support. Tuh ini harga-harga nanggung, bisa aja dia turun, bisa aja pola dead cat bond. Kalau saya Bumi untuk saat ini lebih ke wait and see aja dulu. Tapi kalau Bapak Ibu mau spekulatif buy, misalnya gagal bertahan di atas 88 atau jebol 90, jual dulu karena ada potensi pola dead cat bond, ya bisa juga seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ragu, mending skip aja untuk Bumi ya. Bumi bisa aja rebound. Kita lihat aja Senin seperti apa buying powernya. Kalau ada buying power mungkin bisa nge-swing sampai 100 dia 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Itu ya. Dengan catatan ya jangan turun lagi dari 87, 88 itu. Kalau dia tutup di bawah 87, 88 tuh sangat mungkin ke 80 untuk Bumi. Seperti untuk Bumi. Langsung saja ke saham kedua ada BRMS yang ditutup di harga 177. Koreksi 0,56%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya BRMS didistribusi sepertinya sama aja, lagi rebalancing. Langsung saja ke teknikalnya, BRMS mungkin bisa rebound ya. Kalau menurut saya ini kalau memang market mendukung, dia bisa membentuk, misalnya ya dia nge-swing atas, bisa jadi dalam pembentukan pola head and shoulder. Berarti kalau dia membentuk pola head and shoulder, ini gambar ulang aja, harus naik dulu dia kan ke area neckline-nya ini. Nih seperti ini, berarti neckline-nya sekitaran 200. Nah itu perubahan praksi harga juga kan. Nah ini pas sesuai ya sebelumnya. Nah ini batasannya dan neckline bawahnya support yang harus dijaganya 100 berapa nih, 170 lah anggap ya, 170 di bawah yang 200-nya ini tinggalin ya, 170. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Teman, menurut saya tunggu 1-2 hari aja ya seperti apa. Tapi kalau misalnya Senin sudah buying power kuat, dia udah naik tinggi, ya ikut beli atas aja. Yang penting itu hitung aja risk rewardnya. Harga sekarang kan cut lossnya itu kalau Bapak Ibu nekat beli, cut lossnya paling 6% apa nih, 6%. Kalau misalnya pas rebound dia tembus 180, Bapak Ibu beli 8%, masih ideal. Pokoknya ya menurut saya nih loh ya, tapi nggak harus sama karena pasti berbeda profil resiko Bapak Ibu dan saya juga, dan yang lain-lain juga pasti nggak sama. Kalau saya untuk swing trade ya maksimal 10% saya cut loss, tapi belinya jangan terlalu tinggi juga ya. Tapi harusnya kalau 10% dari harga beli, stop lossnya di bawah support, ya itu masih ideal menurut saya. Tapi bisa belum tentu cocok dengan Bapak Ibu karena profil resiko orang kan berbeda-beda. Jadi seperti itu ya untuk BRMS, ya semoga aja lah bisa kembali rebound ya. Kalau dia dalam pembentukan pola head and shoulder, ya mestinya dia nge-swing ke atas baru koreksi. Atau pola dead cat bond, kalau dia pola dead cat bond paling nggak ke 188, 190 itu bisa. Ini kan ada support minor, dulunya ada resisten, sekarang jadi resisten minor. Dulu support minor, sekarang resisten minor. Nah bisa, cuman risk reward seperti ini kan nggak seimbang. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang nih, kalau dia kesini aja. Tapi kalau Bapak Ibu yakin, oh ini pasti naik dulu dia, ya udah nekat aja. Yang penting tahu di mana stop loss kalau yang pakai stop loss. Gitu untuk BRMS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Energi yang ditutup di harga 214, koreksi 2,72%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker resminya Energi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, bisa jebol nggak? Bisa ya. Kalau saya kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu untuk Energi ya. Energi belum aman, belum menarik, lebih ke wait and see aja dulu. Memang di area support bisa jadi double bottom atau pola head and shoulder, bisa juga seperti ini kan. Nih, kita nggak tahu nih apakah seperti ini gambarnya. Nah, tergantung mata melihat. Atau nanti tadi kalau dia turun seperti ini. Nah neckline 210,
bisa jebol juga 200. Kalau saya kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja, tunggu sekalian di 200. Bisa jadi nanti gambarannya seperti ini. Kan banyak juga pola nih. Bisa jadi dia turun, konsolidasi di 200 baru naik, baru membentuk seperti ini ya. Pola imperfect shoulder terbalik dan dia tembus SMA 200-nya ngacir lagi ke atas. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, itu gunanya trading plan dan strategi. Melihatnya seperti apa, gimana meminimalisir resiko dulu yang paling penting. Ya, berarti dengan kondisi seperti ini sudah terlihat kan 200 perubahan fraksi harga itu support kuatnya sebulan 2 bulan ke depan. Yang penting dia nggak jebol. Kalau jebol gagal lanjut turun ke bawah untuk energi. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Dewa yang ditutup di harga 61, terkoreksi 6,15%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Dewa didistribusi ajet buang barang. Langsung saja ketarikannya Dewa di 60 lagi. Kondisi sekarang belum lah ya. Tadi mampatin bisa lah tadi tuh. Cuman sekarang sudah high risk harga sekarang ya. Belum pasti naik. Takutnya konsol-konsol tiba-tiba diguyur lagi. Apalagi Bapak Ibu yang nggak pasang auto stop loss ya. Tiba-tiba merah dalam aja terkejut kan. Nah biasa seperti itu tuh. Kalau Bapak Ibu yang kerja nge-swing lupa. Ya rata-rata saya juga sering nggak pasang auto stop loss. Tapi sekarang itu saya kalau memang sahamnya yang menurut saya agak beresiko. Kalau saya nggak bisa mantau marketnya sahamnya saya pasang auto stop loss. Ya tiba-tiba dah hilang aja. Wah kena cut loss. Atau saya pasang auto profitnya. Tiba-tiba hilang cek kena profit gitu aja. Ya karena juga kan saya ada beberapa akun jadi ya kadang nggak kelihat juga di akun lain ya saya pasangin auto stop loss auto profitnya gitu ya biar aman lah ya. Yang kayak gini kan tiba-tiba dibuang nih sempat turun 12% dia sebelumnya jebol support. Kalau Bapak Ibu nggak ingat pakai stop loss dan kelewat wah pasti nggak mau cut loss tuh biasanya ya nggak selalu tapi kebanyakan ya udah terlalu dalam jauh dari area stop lossnya. Misalnya stop lossnya di 68 tiba-tiba dia di 65 ya jauh kan. Sayang siapa tahu tiba-tiba muncul harapan siapa tahu besok rebound hari ini jebol lagi. Nah itu ya yang seperti itu yang kadang mengganggu psikologis ya. Kadang kita sudah punya trading plan tapi karena nggak mantau market tiba-tiba turun dalam jauh di area stop loss jadi kedalaman. Kalau stop loss muncul harapan biasanya seperti itu udah sering terjadi. Bahkan ya pasti semua trader itu mengalami seperti itu. Jadi kondisi sekarang kalau nggak salah sentimen Dewa itu RUPSLB-nya itu ditunda bulan Januari apa ya? Atau tanggal 18 Desember ya? Wah ini dekat ya 18 Desember tapi ditunda kalau nggak salah ke Januari. Ya infonya sih bilangnya rumornya ya mempersiapkan grup Salim apa ya masuk itu lupa saya. Pokoknya itulah ya ada mau diakuisisi apa ya itu. Nah, tapi ya sentimen yang nggak bagus itu ya dibuang langsung kan ya seperti itu memang ya paling distribusi beneran lah ya. Dia dibuang dulu nanti kita lihat di cover lagi nggak. Ini kan sempat di cover nih. Tapi nggak jauh. Tapi lumayan tadi itu harusnya. Ya kalau Bapak Ibu ada perhatikan lihat buying power di area 5555657 tuh ya nekat spekulasi buy dengan stop loss kalau misalnya jebol 53 ya bisa aja seperti itu ya. Untuk Dewa kalau kondisi seperti ini kalau menurut saya lebih ke skip dulu ya untuk Dewa seperti itu Dewa. Tapi kalau Bapak Ibu yakin lagi ya jebol 56 pertimbangkan stop loss aja udah. Dari harga sekarang ke 56 lumayan dalam kan 9%, mending ya wait and see lah. Jangan dipaksa cari saham yang lain yang lebih berpotensi. Mending Big Bang atau TLKM atau ICI yang lagi di bawah yang lagi murah. Sabar menunggu kan daripada Dewa seperti itu ya. Untuk Dewa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bull yang ditutup di harga 109 menguat 1,86%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Bull ada akumulasi tapi ya ini maintain saja ya saham repo. II ini broker yang biasa maintain saham repo. Langsung saja ke teknikannya Bull rebound ya dari 93 dan kembali ke 100 aman nggak? Ya selama di atas 100 seperti ini ya nggak ada lagi boleh turun dari 100. Kalau turun dari 100 ya gagal gitu aja, nggak perlu pakai lagi 93 nih, tutup langsung 100 jebol gagal gitu aja ya. Ini tutup aja nih nggak perlu. Nah pakai EMA 200 nya nih ya 100 itulah toleransi jebol gagal. Kalau ini jalan ya harusnya paling nggak dia nge-swing atas 124 130 itu
Ya, cuman kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Kalau menurut saya terlalu tinggi ya. Momentumnya pas breakout nih, nah nekat. Dia tembus nekat, dah beli. Ini sempat turun kan cuma ke 99 berarti bisa ditoleransi. Kalau kecuali 97 tiba-tiba ya pertimbangkan stop loss. Nah ini dia right. Dan naik lagi. Ya seperti itu. Jadi kondisi sekarang ya wait and see lah yang belum punya ya. Atau lihat besok Senin ada buying power nggak. Kalau ada ya ikutan masuk. Tapi ini saham repo ya. Biasanya ada kiri kanan crossing barang. Seperti itu. Bull. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BP yang ditutup di harga 101. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya BP ada distribusi. Langsung saja ke tingkahnya. Wah, kalau BP sih skip aja lah ya. Nih sudah saya buat dulu. Kalau dia jebol 110 tinggalin dulu. Nih kalau Bapak Ibu nggak tinggalin sekarang udah floating loss 8% kan. Mending cut loss 4%, 3% udah. Jadi skip lah untuk BP. Seperti untuk BP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PKTR yang ditutup di harga 116, terkoreksi 4,13%. Kalau dilihat dari transaksi asing net, sell. Kalau dibakar sebenarnya PKTR ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PKTR kondisi seperti ini ya udahlah, tinggalin. Dan di bawah 120 nih double top, turun ke bawah, targetnya bisa ke 100. Ya, sampai 110 lah. 110 lah dulu terdekatnya untuk PKTR. Jadi skip aja dulu untuk PKTR ya. Gagal udah bertahan di atas 120 ya. Seperti itu PKTR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada MMN yang ditutup terkoreksi 5,59% ke harga 6.325. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MMN ada akumulasi tapi underwaternya CC buang barang 1,08 juta lot. Ya, yang nampu memang broker asing JPRX karena ya mereka harus masuk di FTSE. Jadi otomatis ya broker asing atau asing harus beli biasanya ya untuk MMN karena MMN ini tanggal 18 Senin besok sudah efektif dia masuk juga di indeks FTSE. Selain MSCI dia masuk di FTSE. Nah, makanya asing juga harus beli ya. Makanya dari balancing seperti itu ya. Jadi sukses lagi brokernya underwaternya jualan CC. Langsung saja ke teknikalnya ya kalau dia Senin nggak bisa balik ke atas 6.500 pola dead cat bond jauh arahnya ke 6.000, 5.900 bahkan bisa ke 5.000 ya karena MMN ini dari 1.700 bahkan dari ya 1.700 ya rally panjang dan belum ada membentuk downtrendnya. Jadi ya ada peluang ya hati-hati lah. Kalau dia melanjutkan penurunan, jebol 6.000-nya bisa lanjut turun lebih dalam. Ya pokoknya intinya MMN tuh sudah tanda-tanda sinyal lemah kalau dia nggak bisa balik minggu depan di atas 6.500 dengan catatan juga nggak turun di bawah 6.000 untuk MMN. Seperti itu MMN, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 765, terkoreksi 1,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya ASA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya ASA juga jelek ya. Udah bagus ke 1000. Noel aja dia 1000. Habis itu pola dead cat bond. Ini sih pola dead cat bond kemungkinan besar loh ya. Pokoknya hati-hatilah. Sudah di bawah 780-800 rawan untuk ASA. Saya cut loss ada. Beli di 900 di. Waktu itu beli di 900. Beli ke atas. TP. Habis itu beli lagi cut loss di 8 Desember. Ya. Pas dia jebol 880 ya jual. Seperti itu ya. Jadi untuk ASA belum dulu lah, wait and see aja dulu ya. Turunannya cukup dalam ya, ini serius turun, distribusinya besar, kelihatan. Untuk ASA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup di harga 90 terkoreksi 1,09%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ASLC diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Wah, ASLC masih ada peluang pola imported and solder atau pola pattern flag ya. Dengan catatan gak ada turun lagi dari 87 tuh risknya kecil tuh paling maksimal 5% lah Bapak Ibu cut loss. Kalau dia bisa nge-swing atas ke 100 kan 11% Bapak Ibu dapat risk reward 1:1. 1:2 menarik untuk SLC. Tapi apakah bisa kita lihat aja ya karena asanya tuh udah tertekan jebol support. Takutnya tiba-tiba ngekor biasanya anak perusahaannya tuh ngekor tiba-tiba aja kalau Senin jebol 90 ya udah ke bawah gagal ya. Mending Bapak Ibu stop loss saja kalau mau pakai stop loss. Seperti itu. Untuk ASLC langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAHA yang ditutup di harga 200 terkoreksi 0,99%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MAHA
ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Maha kena buang juga ya. Cuman ini dia support, semoga bertahan. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada beli di harga penutupan ya, dapat di 200, dia mantul jual. Atau ya kalau Bapak Ibu berharap bisa profit lebih besar, pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan di atas berapa nih? 195. Ya maksimal 3% aja cut lossnya, 194 atau 192 cut aja dulu. Ya, gitu ya. Paling maksimal 4% lah cut lossnya. Kalau mau bagus Senin harusnya rebound karena dia tutupannya di markdown 4 poin ya. Nih kalau Bapak Ibu perhatikan dia itu sebelumnya ada di 208 apa 206 ya. 206 3 poin ya. Maksudnya 3 tick bukan 3 poin. Kalau poin ya 6 poin. Nah, 208 ya. Berarti 4 tick atau 48 poin turunnya. Ya mestinya sih karena juga dia kan masuk dalam small cap-nya FTSE. Mestinya sih rebound. Ini bisa jadi double bottom dengan catatan nggak ada turun di bawah 195. Minggu depan ya kalau memang jalan asing masuk lagi. Ya 220 arahnya minimal. Tapi ya tadi kalau dia hari Senin jebol 200-nya gagal. Menurut saya lah ya, gagal. Harus rebound dia Senin. Paling nggak bertahan di atas 200 untuk Maha. Seperti itu. Untuk Maha langsung saja ke saham terakhir ada MPXL yang ditutup di harga 240 menguat 12,14%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, mungkin rebalancing juga ya nih. Kalau di broker semarinya MPXL ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, wah MPXL bagus ya, rebound terus. Cuman sepertinya di maintain kah? Sahamnya volumenya rapi seperti sisir. Oh enggak ya, biasa aja nih volumenya. Bagus nih. Dia berhasil breakout, cuman dah tinggi ya. Nih, semestinya Bapak Ibu belinya pas di sini nih. Nah, ini dia breakout lagi kan, dia jebol terus hijau beli jauh. Lagi ya udah nekat buy on breakout 200 di bawah rally kan. Lumayan. Berapa persen tuh? 20% kan? Buy on breakout. Lebih kan? Iya lebih 220 sampai ya 20% ya. Jadi kondisi sekarang kalau saya sih wait and see aja dulu lah ya, takutnya sih dibantai lagi karena kayak mungkinan kalau dilihat MPXL bisa all time high karena ini ada pola candle. Cuman kalau ditanya boleh beli harga sekarang kurang ideal kalau untuk swing, tapi kalau untuk scalping fast trade bisa-bisa aja, tinggal lihat bagaimana tekniknya bid offernya. Kalau Bapak Ibu mau belajar scalping itu bisa belajar di kelas Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.